Terletak di sepanjang Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Tangerang, Pasar Cipadu bukan hanya menyediakan beragam kain atau tekstil, namun pasar ini juga menyediakan berbagai macam garmen atau olahan tekstil. Di sekitar pasar ini terdapat banyak sekali usaha konveksi. Bukan hanya itu, rupanya di sekitar pasar ini juga terdapat toko-toko yang menjual perlengkapan jahit. Bahkan ada juga yang menjual spare part mesin jahit. Beberapa contoh garmen atau olahan kain yang dijual di sini adalah hordeng, spray beserta sarung bantal dan guling, selimut, bed cover, resleting, handuk, baju bahkan hingga kebaya. Ada pula hasil jahitan konveksi penduduk. Saya udah 2 tahunan. 20 tahun lah. Sekitar 15 tahunan ada. Dagang di situ udah setahunan. Dari 2004. Baru. Kurang lebih ada 10 tahunan kan. 10 tahun. Di sini tadinya sih rame pengunjung. Jadi di sini tujuan arah gorden lah di sini. Karena di sini ibaratnya lumayan strategis juga ya tadinya. Saingan Fatmawati kan jauh. Jadi di sini istilahnya harganya kita lebih bersaing. Di sini memang khusus untuk perdagangan tekstil ya, makanya saya memilih perdagangan di Cipadu. Di sini emang pusat tempat ini sih, pasar perbelanjaan gitu. Ya ada apalah, ada konveksi di daerah sini. Karena saya hobinya berdagang. Ya mungkin kalau di daerah sini kan terutama tuh lokasi ya, terus wilayahnya ini mungkin ya kita cukup bagus lah dibanding yang lain-lain, seperti itu sepertinya. Ya, karena di sini sudah terkenal dengan sentral gorden, nah, makanya kami kemari lagi. Hampir 50% sekarang. Iya, karena yang jauh-jauh gak nyampe ke sini, ya cuma yang dekat sekeliling sini aja. 50% dari standar normal. Ada. Penurunannya lumayan ini sih, lumayan banyak gitu. Iya. Ya 50% lebih lah. 90%. Aduh, kalau itu nggak bisa dibilang apa ya, lagi kosong tuh kosong, memang benar kosong ya. Jadi parah lah kalau dibilang persen-persen itu, saya nggak bisa dibilang sekian persen tuh nggak bisa di. Karena lagi saat-saat ini memang benar-benar lagi nggak ada, benar-benar nggak ada. Jadi nggak bisa jualan barang per hari itu, nggak sering. Penurunan sih pasti ada pas pandemi saat ini, tapi kita bersyukur aja lah. Kalau biasanya sih sebulan kita bisa dapat di 15 lah paling bawah. Kalau sekarang mah kita dapat 7 juta aja sebulan udah susah. Omset sebelum pandemi itu bisa 50 sampai 70 lah. Ini saat pandemi paling 20 atau 30 juta per. Omset per bulannya sebelum pandemi ya sekitar adalah 100-an. Setelah pandemi saya menurun drastis ya, mungkin 50%-nya menurun. Omsetnya, kalau sebelum pandemi lumayan sih. Berapa persen? 75%. Kalau ke sini pas COVID-nya itu setengah dari itu. Setengah dari 75%. Iya. Ya nggak tentu, kalau kadang sebulan bisa 200 juta, sebulan 300. Kalau pada saat pandemi berapa? Ya bisa 50-an, bisa 40 juta. Ya itu alhamdulillah biasanya ada aja gitu. Ya. Ya mungkin setiap hari biarpun sedikit juga ada ya. Tapi selama pandemi ini sepertinya juga sangat-sangat
jauh perbedaannya itu. Ya waktu saat sebelum pandemi sih ya kita alhamdulillah lumayan, tapi sesudah pandemi emang ada penurunan, tapi ya mau diapain lah, namanya berdagang. Ya gitu aja deh. Jadi kita cari bahan-bahan yang lebih murah lah. Jadi gimana lah kita cari-cari apalah. Gimana kita gitu ya. Yang penting mah kita bisa berjalan aja sementara mah gitu. Kita bertahan untuk sampai saat ini yaitu paling mainnya di diskon ya. Banting harga yang tadinya kita ambil untungan sekarang hanya 10%. Strateginya kita sekarang kan perdagangan online ya. Ya kita lebih fokus ke online sekarang ini. Kalau sekarang sih lebih ke online gitu pemasarannya. Iya. Biasa ini kita kejar bola. Ya mau nggak mau kalau bisanya usaha seperti ini, saya nggak bisa usaha lain. Ya mungkin kalau seperti saat-saat ini kita pindah usaha lain pun kemungkinan juga nggak bakalan bisa berkembang lagi. Soalnya semuanya sepertinya udah merata ya. Untuk staf bertahan ya paling kita ikutin zaman ya, online lah, melalui Instagram, Shopee. Kira-kira bagaimana di sini protokol kesehatan yang sudah diterapkan? Kalau di sini cuma pakai masker lah, kemana-mana ke perumahan kita ngukur pakai masker apa gitu aja. Kalau ada tamu kita pakai masker gitu. Ya protokol di sini kita biasa ya, anjuran pemerintah ibaratnya social distancing, hand sanitizer, kayak intinya nggak begitu kerumun sih Mas ya. Di sini protokol kesehatannya masih jaga jarak juga, pakai masker begitu. Pemakaian masker, cuci tangan, jaga jarak. Protokolnya kita tetap memakai masker dan menggunakan hand sanitizer juga. Dan saya tersedia kamar mandi di belakang ruangan saya ini. Saya begitu ada bertemu dengan customer menerima pembayaran, saya langsung cuci tangan. Kesehatannya jaga jarak aja dan tangan. Dan bagaimana protokol kesehatan yang Bapak terapkan di sini, Pak? Alhamdulillah kalau kesehatan yang saya alami utama ini, saya bersyukur saya sehat yang saya bilang. Jadi nggak ada keluhan, itu sepertinya nggak ada. Ya standar sih kalau di sini, ya mengikuti anjuran pemerintah. Kelengkapan produk tekstil dan garmen yang tersedia di sini membuat kawasan ini selalu ramai pengunjung yang bukan hanya berasal dari wilayah Tangerang, namun juga dari luar kota. Bahkan, tak jarang pula ada yang berasal dari mancanegara, khususnya negara tetangga. Umumnya, harga tekstil per kilo berkisar 30.000 sampai 80.000 dan untuk harga per meter mulai dari 12.000 hingga 80.000 tergantung jenis bahan dan coraknya. Selain itu, bahan kebaya di Cipadu juga terbilang murah. Harganya mulai dari 25.000 per meter.